Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tendri Rabiatul Maharani dengan NIM 2257903 Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan jaringan distribusi yang efisien. Baik, yang pertama itu definisi jaringan distribusi. Jaringan distribusi adalah infrastruktur yang digunakan untuk mendistribusikan barang atau layanan dari produsen atau penyedia kepada konsumen akhir melalui berbagai saluran distribusi seperti grosir, retail, agen, dan lainnya. Ini melibatkan serangkaian titik distribusi yang terhubung untuk mengoptimalkan proses pengiriman dan memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Jaringan distribusi yang efisien merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam rantai pasokan sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya fungsi jaringan distribusi. Distribusi barang dan layanan memungkinkan produk atau layanan untuk mencapai konsumen akhir dari produsen atau penyedia layanan melalui saluran distribusi yang sesuai. Pengumpulan dan konsolidasi mengumpulkan produk dari berbagai produsen atau sumber yang berbeda dan mengonsolidasikannya untuk distribusi efisien kepada konsumen. Penyimpanan dan manajemen menyediakan fasilitas penyimpanan yang memungkinkan untuk menyimpan barang dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Pengangkutan dan transportasi mengatur pengiriman barang dari titik asal ke titik tujuan menggunakan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta, kapal, atau pesawat. Pelayanan pelanggan menyediakan layanan pelanggan seperti penanganan pesanan, pengiriman cepat, dan layanan purna jual untuk memastikan kepuasan pelanggan. Pemasaran dan promosi mendukung kegiatan pemasaran dengan memastikan produk tersedia di lokasi yang tepat dan mempromosikan produk kepada konsumen potensial. Baik, yang selanjutnya itu komponen jaringan distribusi ada 6. Yang pertama sumber daya, kedua pusat distribusi, ketiga jalur distribusi, keempat stasiun pengontrol, kelima titik penerimaan, dan keenam sistem monitoring dan penerimaan. Sumber daya ini adalah sumber daya energi atau barang yang akan didistribusikan seperti listrik, air, atau produk fisik lainnya. Pusat distribusi ini adalah tempat di mana sumber daya awal dikumpulkan sebelum didistribusikan lebih lanjut. Jalur distribusi ini adalah infrastruktur fisik yang digunakan untuk mengirimkan sumber daya dari pusat distribusi ke tempat tujuan. Stasiun pengontrol. Komponen ini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengendalian aliran sumber daya dalam jaringan distribusi. Titik penerimaan. Ini adalah tempat di mana sumber daya didistribusikan kepada pengguna akhir, misalnya rumah, bisnis, atau pabrik. Sistem monitoring dan penerimaan. Infrastruktur yang digunakan untuk memantau kinerja jaringan distribusi. Baik, selanjutnya langkah-langkah penyusunan distribusi. Yang pertama itu analisis kebutuhan dan permintaan. Langkah pertama dalam penyusunan jaringan distribusi yang efisien adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan dan permintaan pasar. Perusahaan perlu memahami dengan baik pola permintaan produknya, lokasi konsumen, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi distribusi seperti musim, tren, dan preferensi konsumen. Yang kedua itu identifikasi lokasi distribusi optimal. Lokasi distribusi optimal adalah lokasi yang memungkinkan produk dapat didistribusikan dengan cepat dan efisien ke seluruh wilayah pasar. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, jarak, infrastruktur, dan biaya operasional perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi distribusi. Ketiga, pemilihan mode transportasi yang tepat. Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai mode transportasi seperti darat, udara, dan laut, serta kombinasi antaranya. Pemilihan mode transportasi yang tepat akan membantu mengurangi biaya pengiriman dan waktu pengantaran produk kepada konsumen. Yang keempat, pemilihan metode pengemasan. Memilih metode pengemasan yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dalam kendaraan distribusi dan mengurangi risiko kerusakan produk selama transportasi. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi jaringan distribusi. Sistem manajemen gudang, perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, dan teknologi pelacakan barang merupakan contoh teknologi informasi yang dapat membantu perusahaan mengelola dan memantau aliran barang secara efisien. Yang terakhir, pengelolaan stok yang efisien.
Pengelolaan stok yang efisien juga merupakan faktor kunci dalam penyusunan jaringan distribusi yang efisien. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi manajemen stok seperti just in time, persediaan terpusat, dan penjadwalan pengiriman yang tepat guna mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kelebihan atau kekurangan stok. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi jaringan distribusi. Yang pertama itu geografi dan topografi. Kondisi geografi dan topografi suatu wilayah dapat mempengaruhi aksesibilitas dan biaya distribusi. Misalnya, wilayah yang bergunung-gunung mungkin memerlukan biaya distribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang datar. Kedua, ketersediaan infrastruktur transportasi. Ketersediaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat mempengaruhi efisiensi distribusi. Wilayah dengan infrastruktur transportasi yang baik cenderung memiliki biaya distribusi yang lebih rendah. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan perizinan transportasi dan pajak juga dapat mempengaruhi efisiensi distribusi. Perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi biaya distribusi dan waktu pengiriman. Yang terakhir, teknologi dan inovasi. Kemajuan dalam teknologi transportasi dan manajemen rantai pasok dapat meningkatkan efisiensi distribusi. Penggunaan teknologi seperti GPS, RFID, dan perangkat lunak SCM dapat membantu dalam mengoptimalkan operasi distribusi. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu penyusunan jaringan distribusi yang efisien memerlukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan pasar, pemilihan lokasi distribusi yang optimal, pemilihan mode transportasi yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan stok yang efisien, serta pertimbangan terhadap berbagai faktor eksternal seperti geografi, infrastruktur transportasi, regulasi pemerintah, dan teknologi. Dengan memperhatikan langkah-langkah dan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi distribusi mereka untuk mencapai kinerja yang maksimal dengan biaya yang minimal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.